Buntut larangan ekspor bauksit, kini giliran Cina gugat Indonesia ke WTO. Begini respon tegas Presiden Jokowi. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah kini melarang peredaran ekspor biji bauksit. Larangan ekspor tersebut diharapkan bisa membuahkan kesuksesan yang sama dengan hilirisasi nikel di tanah air. Menurut beberapa sumber yang beredar bahwa sekitar 90% biji bauksit Indonesia diekspor ke negara Cina. Itu artinya Cina akan kekurangan biji bauksit hingga 90%. Dan tentunya itu merupakan persoalan yang sangat serius bagi pemerintahan Cina. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi ingin memurnikan komoditas mentahnya di dalam negeri guna mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan dari komoditas tersebut. Namun ternyata dampak larangan ekspor tersebut dampaknya sangat luas. Bahkan negara pengimpor kita pun ikut merasakan dampak kebijakan Presiden Jokowi yang satu ini. Perlu Anda ketahui, Indonesia sudah sangat lama mengekspor bahan mentah saja, maka dari itu nilai tambah yang diperoleh dari komoditas tersebut pun sangatlah minim untuk pendapatan negara. Melihat besarnya potensi alam Indonesia, maka Presiden Jokowi melancarkan sebuah program yang bernama hilirisasi di dalam negeri. Program tersebut tidak hanya berfokus kepada nikel, namun hilirisasi di dalam negeri akan diterapkan untuk seluruh bahan tambang di tanah air. Sehingga nantinya Indonesia tidak dikenal sebagai pengekspor bahan mentah saja. Namun Indonesia juga akan dikenal sebagai negara industri terbesar di dunia. Dan bahkan pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pendapatan negara meningkat secara signifikan. Usai pemerintah Indonesia menggencarkan program hilirisasi industri di dalam negeri. Berkaca dari kesuksesan ekspor biji nikel, maka pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan yang sama untuk komoditas lainnya, dan kebijakan larangan ekspor tersebut diiringi dengan pembangunan seluruh smelter di tanah air. Pada kenyataannya, Presiden Jokowi kembali memberikan larangan ekspor bagi biji bauksit. Dan hal tersebut pula berpotensi membuat Indonesia kembali digugat ke WTO. Karena setelah diselidiki, ternyata impor dari Indonesia sangat dinantikan oleh negara industri di dunia. Di tahun 2023 ini, Presiden Jokowi resmi menerapkan larangan ekspor bagi biji bauksit. Hal tersebut dinilai merugikan Cina lantaran dalam catatan Presiden Jokowi 90% biji bauksit Indonesia dinikmati Cina. Padahal hati-hati, 90% ekspor bahan mentah bauksit ke Tiongkok. Dan pemerintah Cina berpotensi besar melayangkan gugatan atas kebijakan Presiden Jokowi tersebut. Bauksit bisa saja digugat oleh Cina karena Cina merupakan pasar ekspor biji bauksit Indonesia ke luar negeri. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah bersikap ingin mengembangkan hilirisasi industri di dalam negeri. Maka dari itu, hal tersebut harus diiringi dengan kebijakan larangan ekspor bagi sejumlah komoditasnya. Presiden Jokowi menyatakan seperti contohnya nikel yang sudah dilarang ekspor sejak tahun 2020. Di mana ekspor biji nikel yang tadinya hanya berkisar 17 triliun. Kini sudah melejit hingga 450 triliun pada tahun 2022. Tentunya ini merupakan sebuah lonjakan yang luar biasa, apalagi nikel yang masih belum lama dihilirisasi. Berkaca dari kesuksesan tersebut, maka Presiden Jokowi akan menetapkan larangan ekspor bagi sejumlah komoditas lainnya, guna mendobrak pendapatan negara dari hilirisasi industri di dalam negeri. Lalu bagaimana dengan nasib kebijakan ini jika Indonesia digugat ke WTO? Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan mengajukan banding atas gugatan tersebut. Bahkan Presiden Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak mundur atas gugatan tersebut. Tentunya hilirisasi industri di dalam negeri harus tetap berlanjut.